baik para guru maupun kita semua. Yang kedua juga ada bonusnya. Bonusnya adalah pahala tentu. Dokumen yang dibuat di sini dibaca di seluruh Indonesia dan diaminkan di sana, insya Allah jadi pahala. Itu mungkin target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Alfi Irfansyah di podcast Ji Media, medianya warga Semakci. Nah, sebelum kita mulai mengenai bincang-bincang hari ini dan ada siapa di hari ini, saya tidak lupa mengingatkan selalu tonton terus YouTube kita SMK Negeri 1 Cianjur, like, comment, dan subscribe agar tidak tertinggal informasi-informasi mengenai kegiatan SMK 1 Cianjur. Serta ikuti juga sosial media kita, baik di Instagram kita @semakji atau di website kita https://smkn1cianjur.sch.id. Oke, kita mulai podcast hari ini di Ji Media, medianya warga Semakji. Ya, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Selalu ya kalau podcast, selalu tamu-tamu yang luar biasa datang ke podcast Ji Media ini. Jadi suatu hal kebanggaan mungkin bagi podcast Ji Media karena kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa. Hari ini saya kedatangan Bapak Dr. Iip Ihsanuddin dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Puskurjar. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Bapak. Sama-sama. Selamat datang di podcast Ji Media, Pak. Iya. Ternyata Cianjur punya ini ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Yang kedua saya ditemani oleh yang pertama dari SMK 1 Cianjur, jelas Bapak Kepala kita, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cianjur, Bapak Insinyur Haji Wawan Mawardi MMPD. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, kembali ditemani ya Pak di podcast dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang katanya pertama kali podcast ini Bu. Ada Ibu Ani Ismayani MPD. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali. Saya kedatangan narasumber dari Puskurjar dan ada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Tentunya akan membahas mengenai kurikulum atau pembelajaran mungkin nantinya ya. Jadi senantiasa ikuti di podcast Ji Media, medianya warga Semakji. Oke, yang pertama saya mungkin pengen ngobrol dengan Bapak Dr. Iip Ihsanuddin ya Pak. Ya. Bapak dari Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Sebelumnya nih Pak, Puskurjar sendiri itu mempunyai tugas untuk apa sih Pak, atau dalam bidang apa mungkin? Pusat Kurikulum dan Pembelajaran fokusnya. Baik. Secara struktur saja ya, yang pasti bahwa Puskurjar itu berada di bawah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Dari situ turun ke Pusat Kurikulum Pembelajaran yang dari namanya saja domain fungsinya sudah jelas bahwa kita adalah konsel yang berbicara tentang yang dari mulai merencanakan atau merancang, merumuskan dan menyusun serta mengimplementasikan dan mengevaluasi tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi 4 domain utama itu yang kita lakukan sampai kepada sosialisasi tentang kurikulum itu sendiri hingga diterapkan di satuan pendidikan. Dan jarnya ada pembelajaran ya. Kan yang namanya kurikulum itu bisa diukur baik dan juga efektif atau terlaksana jika bisa diimplementasikan langsung dalam proses pembelajaran. Jadi 2 hal inilah yang jalin kelindan ya menjadi satu kekuatan utuh dalam proses pendidikan itu sendiri dapat terlaksana atau tidak. Karena poin pentingnya pada bahwa kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Nah, dilaksanakan secara efektif dan tepat itu manakala ada proses pembelajaran. Di sisi lain kan ada pengertian secara konsep bahwa kurikulum is a plan for learning, ya kan? Perencanaan pembelajaran itu adalah kurikulum. Itu sebenarnya. Kalau tidak ada kurikulum mungkin tidak akan berjalan. Iya, itu tadi saya bilang jantungnya. Kalau jantungnya nggak ada, berhenti. gitu. Jadi, kalau saya tidak salah termasuk dengan mengembangkan juga ya Pak, mengembangkan si pembelajaran ini. Nah, salah satu yang saya dapat yaitu ada diversifikasi kurikulum Pak. Apa sih Pak diversifikasi kurikulum ini sendiri? Ya, pengertiannya secara literal bahwa diversifikasi itu kan ragam ya. Iya, ragam. Ragam bentuk, ragam jenis dari kurikulumnya itu sendiri.
Nah, khusus terkait dengan yang sekarang sedang kita lakukan, ada diversifikasi kurikulum yang berbasis kebencanaan. Ya, leading sector dalam hal ini di Cianjur itu berbicara tentang kegempaan bumian atau gempa bumi itu sendiri. Nah, tujuannya kan bagaimana memetakan proses pembelajaran berikutnya berdasarkan dokumen, berdasarkan perencanaan, berdasarkan konsep yang kita susun itu agar bisa sesuai dan efektif diterapkan pada saat bencana gempa bumi itu berlangsung. Jadi secara konten kan ada tiga hal yang kita tiga fase yang akan kita hadapi. Fase prabencana, berbicara tentang mitigasi, kesiapsiagaan dan sebagainya. Terus juga fase tanggap darurat atau pada saat bencananya itu sendiri berlangsung, di mana bagaimana kita bereaksi ketika gempa bumi terjadi, layanan pendidikan tetap berjalan, hak-hak pembelajaran juga tetap terpenuhi dan kita pun tetap siap. Dan yang terakhir itu pasca bencana bagaimana sekolah merespons setelah kejadian ini, kita harus bagaimana? Apakah harus berkoordinasi dengan yang lain, terus dengan menunggu instruksi dari tempat lain dan seterusnya. Ini sebenarnya yang ingin kita bahas karena Cianjur memiliki kekhasan berhubung kemarin dengan kejadian terakhir itu. Ya, akhir tahun kemarin tanggal 21 November. Persis itu. Iya, persis. Kita dapat bencana gempa bumi yang luar biasa sekali. Karena mungkin tergantung beda-beda juga tergantung daerah mungkin ya Pak. Dan kurikulum kebencanaan ini ya hanya ada di Cianjur. Ya, kenapa itu masuk ke dalam kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP? Karena memang ini menjadi kekhasan dari sekolah itu sendiri. Bahkan secara terlokalisasi bukan hanya sekolah, mungkin daerah seperti Kabupaten Cianjur. Tapi ini ada privilege ya, keistimewaan kenapa SMK Negeri 1 Cianjur yang terpilih kan itu kan. Betul. Selain karena memang pemilihan dari pusat juga ya, ini mungkin keberkahan juga ya bagi kita ya. Mudah-mudahan memang jadi berkah dan juga menjadi added value ya, ada nilai tambah untuk sekolah ini. Karena kita merumuskan kurikulum operasional di sini yang bidang kebencanaan gempa bumi ini, tetapi dokumen juga perangkat-perangkatnya akan digunakan untuk seluruh Indonesia. Sehingga kan ini jadi pilot project ya, sebutlah bolehlah seperti itu untuk penyusunan kurikulum kebencanaan bidang gempa bumi. Itu. Jadi disusunnya di SMK Negeri 1 Cianjur nanti akan di-share mungkin ya Pak ke daerah-daerah lain. Mungkin seluruh daerah. Jadi kalau boleh saya tambahkan ada kebencanaan yang sekarang sedang dirumuskan itu. Bencana untuk banjir itu ada di daerah Payakumbuh. Untuk bencana kebakaran hutan dan lahan itu ada di Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan gempa bumi ini ada di Kabupaten Cianjur. Sehingga kan bisa dibayangkan ini jika memang gempa bumi terjadi di daerah lain di luar Cianjur, katakanlah di luar Jawa, nah model kurikulum yang akan diterapkan itu sesuai mengacu kepada apa yang akan kita susun. Mungkin kurikulum yang sedang disusun sekarang di SMK 1 Cianjur oleh lokasi-lokasi yang mungkin saja ya kita tidak berharap ada bencana mungkin ya Pak. Tapi kalau terjadi bencana kurikulumnya akan mengadaptasi yang kita siapkan. Ya, kalau gini SMK Negeri 1 Cianjur melahirkan kurikulum kebencanaan. Insya Allah seperti itu. Ya, dari Semakji untuk negeri. Dari Semakji untuk negeri. Siap Pak. Luar biasa sekali. Jadi seperti itu ya Pak, diversifikasi kurikulum kebencanaan yang mungkin sedang disusun di SMK Negeri 1 Cianjur. Dan bicara mengenai kurikulum kebencanaan di SMK Negeri 1 Cianjur, mungkin saya beralih ke Ibu Ani terlebih dahulu, Bu, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Barusan mendengar yang Pak Dr. Ib sampaikan luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih Bu, SMK Negeri 1 Cianjur mengenai kurikulum kebencanaan ini apa yang disiapkan Bu untuk bisa nantinya mungkin kurikulum ini diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Alpi. Yang pertama pastinya kita patut berbangga ya bahwa kita diamanahi sekaligus diberi tanggung jawab untuk membuat model KOSP ini, kurikulum ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita ini kan salah satu sekolah yang terdampak ya di bencana gempa kemarin. Sehingga ketika kita mendapat amanat dan tanggung jawab untuk menyusun kurikulum itu, ini menjadi seolah semacam kesempatan bagi kita bahwa
dengan yang kita rasakan kemarin memang butuh gitu. Sekolah itu butuh untuk merespon, untuk menyediakan kurikulumnya seperti apa sih kita menyikapi ketika bencana itu. Karena bukan tidak mungkin ke depan itu ya Cianjur itu berada di wilayah, karena Cianjur berada di wilayah rawan gempa, ya naudzubillah ya, kita berharap mudah-mudahan entah kapan gitu ya tidak terjadi lagi. Ya kita harus siap seperti itu ya, walaupun itu sebenarnya pendidikan yang panjang karena kita tahu teorinya ya, tapi pada pelaksanaan kan belum tentu. Kayak kemarin aja kita rasakan pada saat kejadian, kita tahu bahwa kalau ada gempa sebaiknya itu misalnya sembunyi gitu ya di bawah meja. Nah ini malah pada berhamburan kan saking paniknya. Nah, disinilah nanti bagaimana sekolah merancang edukasinya, kemudian apalagi yang secara terstruktur ada di dalam kurikulum, sehingga itu menjadi ya sebuah kebiasaan selanjutnya. Barangkali itu bagian kecilnya ya. Kalau bicara kurikulum kan kaitannya lebih luas lagi mungkin. Insya Allah kita merespon baik. Mudah-mudahan dari pengalaman kita juga kita bisa mewarnai kurikulum yang sedang kita create ini. Mungkin begitu, Pak. Iya. Sedia payung sebelum hujan ya, Bu. Jadi kita segala mempersiapkan termasuk dalam kurikulum di pembelajaran kita. Nah, mungkin mengenai kurikulum pembelajaran, saya sedikit salah fokus nih dengan kaos yang Bapak pakai ya, Bapak Kepala SMP Cianjur, mengenakan kaos Merdeka Belajar nih, Pak. Kenapa nih, Pak, hari ini menggunakan kaos Merdeka, tulisan Merdeka Belajar? Iya, terima kasih Pak Alfi. Kenapa saya mengenakan baju seperti ini ya dalam rangka menyambut kehadiran tamu ya dari Bosku yang luar biasa, di mana alhamdulillah kita mendapat kepercayaan ya menjadi rencana aksi nasional ya terkait dengan diversifikasi kurikulum ini, dan alhamdulillah sekolah kita ditunjuk sebagai salah satu satuan pendidikan yang bersama teman-teman ya menyusunnya bersama teman-teman di satuan pendidikan ya agar melahirkan kurikulum yang mungkin bisa diimplementasikan di satuan pendidikan, bukan di Cianjur saja, tapi di seluruh Nusantara. Gitu. Jadi saya menyambut baik, makanya mengenakan, teman-teman juga sama dalam rangka mensukseskan program pemerintah, terutama ini terkait kurikulum merdeka. Oke, baik. Kurikulum merdeka belajar ya, luar biasa sekali. Seru sekali bincang-bincang saya mungkin untuk terakhir, untuk closing statement mungkin dari Pak Dr. I terlebih dahulu nih, Pak. Harapannya setelah ada kurikulum kebencanaan khususnya mungkin Pak, atau diversifikasi tadi, itu apa ke depannya mungkin Pak, goal akhirnya? Baik, terima kasih Mas Alfi. Kita tentu tidak berharap, bukan menantang dengan adanya kurikulum operasional kebencanaan ini. Betul. Kita sudah siap dengan semuanya, sudah siap menghadapi gempa bumi, tidak. Tapi kan ini adalah ikhtiar kita untuk tetap memberikan layanan pendidikan dalam situasi dan kondisi sedarurat apapun. Bahwa seluruh warga negara Indonesia itu kan memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Selain itu juga ini kan menjadi tugas kita bersama dalam rangka memastikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itu kan amanat undang-undang juga, yang suka tidak suka itu adalah misi besar negeri ini. Terus juga target dari KOSP ini sendiri kan ini namanya kurikulum operasional, itu harus bisa diimplementasikan. Jadi sebisa mungkin kita sedang merancang menyusun dengan tim. Saya menyebutnya teman-teman ini tim the champion team, gitu. Tim juara gitu untuk menyusun KOSP. Mereka yang mampu merasakan pada saat terjadi dan pada saat setelah terjadi itu bisa menuangkannya ke dalam desain kurikulum ini. Jadi sangat efektif kalau berbicara rancangan proses pembelajaran jika dialami langsung oleh kita sendiri. Nah, ini keinginan kita itu secara dokumentasional kita siap, secara target implementasi juga kita siap, walaupun kembali kita tidak berharap bencana itu ada. Hanya memang
insya Allah lah kita semua yakin dan percaya kalau kita sudah berikhtiar, ya tentu yang Maha Tahu itu juga lebih tahu daripada kita. Dan pada hati kita tidak semua menginginkan kejadian itu terjadi. Dan ini mengalami apa yang kita sebut sebagai resonansi yang bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia dengan kontur geografis yang berbeda, tetapi hak-hak dasar untuk pelayanan pendidikan bisa diberikan di seluruh tempat. Jadi mudah-mudahan proyek ini bukan proyek ya, tapi proyek ikhtiar ini insya Allah ini pertama bisa menambah kualitas keilmuan dan kompetensi baik para guru maupun kita semua. Yang kedua juga ada bonusnya. Bonusnya adalah pahala tentu. Dokumen yang dibuat di sini dibaca di seluruh Indonesia dan diaminkan di sana, insya Allah jadi pahala. Itu mungkin target. Luar biasa sekali Pak. Ya memang tadi betul ya Pak dalam bentuk ikhtiar, karena memang kita juga pernah di posisi itu, pernah dengan kondisi sedang renovasi dan sebagainya, tapi pendidikan tetap berjalan sih Pak. Berganti ruangan, berganti teknis, berganti skala pembelajaran dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan kita tidak berharap, tapi kita sudah siap. Ya, seperti itu mungkin Pak. Nah, terakhir untuk closing statement kalau dari Bapak sendiri, Bapak Kepala kita nih Pak, seperti apa mengenai kurikulum diversifikasi kebencanaan yang ada di kita mungkin? Ya, jadi intinya kami dari lembaga menyambut baik ya dengan disusunnya KWSP kebencanaan, karena bagaimanapun juga penyusunan dilaksanakan di tempat kejadian ya. Termasuk kita, betul Pak, kita itu mengalami darurat sampai 6 bulan Pak. Mulai dari ruangan dikosongkan, kemudian juga anak-anak terlantar dengan keadaan, tapi tetap dengan kurikulum kami berupaya agar pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kemudian juga sarana dan prasarana pun kami mengalami lumayan parah, tapi alhamdulillah kaitan dengan bangunan dari pemerintah melalui PUPR kami mendapat bantuan ya dalam segi renovasinya alhamdulillah saat ini sudah baik. Kemudian juga berharap melalui kegiatan penyusunan KWSP ini insya Allah teman-teman akan all out ya. Betul-betul ingin menghadirkan kurikulum yang bisa diimplementasikan di beberapa satuan pendidikan ya, termasuk di negeri yang tercinta ini. Betul. Luar biasa sekali mengenai kurikulum diversifikasi kebencanaan yang akan mungkin SMK Negeri 1 Cianjur bisa disebut pencetusnya juga mungkin ya Pak. Mungkin bisa disebut sebagai bidannya kurikulum gempa bumi. Luar biasa sekali. Ya, seperti yang diikuti mungkin oleh teman-teman semua, asik perbincangan hari ini mengenai kita kurikulum diversifikasi kebencanaan. Tapi ya kita selalu ada berakhir mungkin ya, podcast kita tidak mungkin terlalu panjang karena kita harus mengakhiri podcast hari ini. Tapi mungkin kalau ada waktu kita bisa bincang-bincang kembali ya Pak. Saya akan kembali mengundang Pak Dr. Ip dan kurikulum kembali mengenai melihat implementasinya nanti seperti apa mungkin di SMK Negeri 1 Cianjur. Nah, cukup mungkin sekian podcast kali ini, tapi jangan lupa selalu senantiasa ikuti baik sosial media kita, YouTube kita SMK Negeri 1 Cianjur, Instagram kita @semakji, dan website kita agar tidak tertinggal. Karena ya seperti yang mungkin didengarkan barusan, Semakji siap untuk negeri. Gitu. Terima kasih Pak Dr. Ip atas kehadirannya di podcast G Media. Terima kasih Bu Ani atas kehadirannya, dan terima kasih Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cianjur atas kehadirannya. Terima kasih juga atas teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Saya Muhammad Alfi Irfansah. Bertemu lagi di podcast G Media, medianya warga Semakji selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.